Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, terbongkar sudah ya permainan-permainan seorang Mulyono. Kenapa Bang? Ya, kabarnya ini sudah terungkap oleh Pak Nababan begitu kan ya, Panda Nababan bahwa Ahok sampai 5 kali disuruh Jokowi untuk merayu Megawati agar bisa 3 periode. Bayangkan, saking rakusnya Mulyono begitu terhadap jabatan dan kekuasaan, minta 3 periode. Padahal itu sudah bertentangan dengan undang-undang kita begitu. Ngeri kan? Ngeri bos, ya. Ini bukan hasut, bukan menjelek-jelekan siapapun, tapi faktanya apa yang disampaikan oleh Pandana Baban ini benar, bahwa Ahok disuruh Jokowi sampai 5 kali begitu kan untuk menghadap Ibu Megawati. Apa? Minta 3 periode. Nah, ya sampai Nababan mengatakan, ya jangan gitulah Ahok, jangan ditambah-tambahin dong, jangan membuat itu. Nah, ya Ahok, udahlah bang, ya. Pada akhirnya begitu kan, pada akhirnya Ahok ini ke Ibu Mega. Setelah ke Ibu Mega, akhirnya ya dimarahin sama Bu Mega. Nah, setelah dimarahin karena gagal Jokowi merayu Ahok untuk ke Ibu Megawati, pada akhirnya Pak Nababan mengatakan ke Jokowi, ya kata Jokowi, enggak bang, enggak minta 3 periode. Padahal ya kata Nababan ini, ya bohongnya disitulah seorang Jokowi. Ini sudah diungkapkan begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ya ini benar fakta apa yang disampaikan Pak Nababan ini. Yang nggak tahan aku membuat aku menjauh dari Jokowi kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta-minta 3 periode. Ya kan? Tidak ada itu, kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku, 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu, bagaimana kalau 3 periode? Tanya ibu, sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia nggak diomongin Jokowi. Wow, 5 kali bang. Iya. Itu maka komisaris, dia komisaris utama Pertamina. 5 kali. Iya. Kau yang nambah-nambahin kau, aku bilang, aduh bang, katanya. Ditanya, panggil lagi aku, apa katanya. Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu gitu. Kalau 5 kali kan berharap banget. Ahok masih hidup loh. Ini ceritaku ini, Ahok masih hidup. Tapi Ahok emang nyampein ke ibu akhirnya bang? Sampein, jadi marahin ibu. Jadi marahin udah hampir gak ada yang terima lagi dia. Bengkak juga dia cerita ke aku. Aku lebih dari kau udah bengkak aku. Dan berbulan-bulan didiamin Pak Jokowi. Iya. Gak diajak ngomong. Iya. Dia cerita sama aku, Ahok cerita. Gak diomongin lagi aku, katanya gak diinin. Begitu. Jadi gimana ya? Ya sama itu yang telak itu. 25 investor dari Korea ini apa. Dan nggak merasa salah gitu loh. Iya. Wah itu ngeri, itu psikologi. Bandito begitu, penipuan kayak gitu. Dan nggak merasa guilty feeling, nggak ada. Iya. Apa ini gitu. Wah. Dahsyat ini. Jadi banyak yang kemudian kemarin ya soal 3 periode itu benar mungkin apa yang disampaikan Hasto juga begitu kan ya. Karena itu saksi mata. Jelas di situ. Ada sekarang ini ya Pak Ahok ada begitu kan. Kalau mau verifikasi silakan verifikasi. Jadi secara tidak langsung ini menunjukkan bukti kuat bahwa seorang Jokowi ya ternyata minta 3 periode. Ini kan ngeri pada akhirnya bos ya. Jadi rahasia Pilpres kemarin sudah terungkap begitu kan ya. Pak Nababan ini membongkar asli Jokowi ke Ibu Megawati. Artinya kalau kita simpulkan kan ada kerakusan luar biasa di situ begitu. Pada akhirnya anaknya yang maju menjadi wakil presiden. Nah, hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak.
Kan tidak. Dengan ini, dengan sebuah kejadian seperti ini, apakah Jokowi begitu sehingga bisa mengkhianati PDIP begitu kan ya, dengan memasukkan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden, akhirnya PDIP goyah begitu kan ya, mau tidak mau digoyah. Kalau Jokowi sendiri mengatakan tidak ada minta 3 periode, dan itu sudah ditanggapi oleh Pak Nambaban bahwa pernyataan Jokowi itu bisa saja itu adalah bohong begitu kan. Ini cerita-cerita apa yang disampaikan Nambaban begitu kan. Saya memandang betul bahwa di era hari ini begitu kan ya, kalau ini sukses 3 periode, saya yakin dan saya yakin-yakinnya ya negara kita ya semakin ngutang sana sini ngutang. Padahal 2 periode begitu, apa yang kemudian dibanggakan oleh seorang Mulyono. Coba kita baca. Oh, pantesan aja ya Ahok sekarang dikejar-kejar sama Mulyono. Ternyata Mulyono sakit hati. Ini komentar deh. Ini gimana logikanya begitu? Artinya secara tidak langsung bisa saja Ahok ini dipreteli pada akhirnya. Ya, ini gitu masih aja kan nggak ngaku. Ini kok nggak ngaku padahal sudah bukti nyata begitu. Kalau memang Ibu Megawati misalnya begitu marah terhadap Ahok begitu, karena pada situasi dan kondisi ya tidak mungkinlah minta 3 periode yang tidak sesuai dengan undang-undang kita. Ibu Megawati itu bukan orang yang kemudian mudah untuk merubah undang-undang, merubah untuk ini, merubah untuk itu begitu kan. Berbeda dengan yang sekarang. Kalau ingin masukkan ini, rubahlah undang-undangnya. Ini kan kelakuan-kelakuan siapa coba ya? Ketika Gibran begitu di MK begitu kan ya, untuk pencalonan karena batas usia ya dipreteli satu persatu bos. Bisa kok. Jadi artinya apa? Kalau semuanya undang-undangnya dirubah untuk mereka kan ngeri pada akhirnya. Ya. Bu Megawati marah besar karena isu presiden 3 periode itu Ibu Megawati mengatakan, wah jangan-jangan ini ada apa begitu kan. Jadi saya kira ini yang menjadi pembelajaran begitu. Jangan sampai di situ begitu kan lolos ya. Kalau sampai Ahok yang dikenal tegas dan disuruh merayu 5 kali, berarti situasi udah kagak lagi ya nawarin kartu kredit ke orang yang sudah jelas bilang nggak tertarik. Jadi benar pantas ya disebut Lord Ngibel ya, nipu ya untuk Jokowi ya, sudah pantas rakyat menyuarakan adili Jokowi. Kalimat yang pas untuk dia didapatkan, apalagi ya OCCRP menobatkan dia sebagai nominator ya, koruptor internasional. Jadi memang berbeda begitu kan ya, yang saya lihat begitu kan, walaupun Jokowi sudah mengatakan bahwa tidak minta 3 periode, tapi bukti nyata dari Ahok itu ada begitu kan ya, bahwa Jokowi minta 3 periode sampai 5 kali menyuruh Ahok ya. Sayangnya begitu kan, itu gagal ya. Seorang Jokowi menyuruh Ahok ya, lalu kemudian Ibu Megawati ditolak mentah-mentah oleh Ibu Megawati, maka Ahok ini tidak dibicarain. Ahok ini tidak diajak bicara oleh Jokowi kabarnya. Mungkin kesel dong ya, mungkin kesel sana sini, terus kemudian pada akhirnya orang-orang menganggap bahwa wah ini ada apa begitu kan, kok rakus banget kan, itu logikanya. Ngeri kan akhirnya ngeri begitu. Coba kita baca ya, banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, yang mengatakan bahwa lantas bagaimana ke depan? Nah, ini yang kita lihat begitu kan ya, yang kita lihat begitu. Coba kita baca beritanya. Ini mulai dari rahasia Pilpres ya. Ini politisi senior ya PDIP Panda Nambaban membongkar borok Presiden ke-7 Joko Widodo ya, Jokowi ya saat Pilpres 2024 lalu. Sikap mencela-mencela Jokowi soal pilihan politiknya pada Panda Nambaban. Menurut Panda, Jokowi disebut sebagai sosok yang tak jujur, yang menyebutkan Jokowi sedari awal tidak jujur terhadap Megawati, terutama pilihan politik pada saat Pilpres 2024 kemarin. Nah, ini yang menjadi perbincangan begitu kan ya di masyarakat, bahwa ada nuansa-nuansa keterlibatan seorang Mulyono begitu kan, atau cawe-cawe lah begitu kan ya, untuk mengintervensi kepala daerah, dan itu sudah disebutkan oleh kader PDIP. Tidak heran sekarang ini PDIP menjadi media sosial keras banget begitu kan, tapi belum mampu untuk memenjarakan seorang Jokowi. Kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos ya. Coba kita baca lagi nih.
Menurut Panda, ya Jokowi disebut sebagai sosok yang tak jujur, ya, dan bahkan ketidakjujuran itu pada kata Nababan adalah pada kenyataan pilihan politik Jokowi yang mendukung Prabowo pada saat itu. Ya wajar kalau pada itu begitu kan. Tapi dengan situasi politik yang tidak menentu begitu, pada akhirnya orang-orang akan menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan ya terhadap PDIP ini kan pasti ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat dalam artian bahwa PDIP mengusung Jokowi pada waktu itu begitu kan ya. Saya kira ini PDIP pasti banyak tahu begitu kan soal Jokowi ingin 3 periode begitu kan ya. Ada yang mengatakan Jokowi 3 periode sama sekali tidak benar. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita lihat saja nampaknya orang-orang akan melihat begitu kan bahwa kalau Jokowi minta 3 periode begitu kan ya, jelas dari hasil siapa. Nah, itu yang kita lihat. Jadi, apakah keretakan ini gara-gara mereka atau tidak? Keretakan dalam PDIP dan Jokowi atau gara-gara apa? Atau gara-gara itu atau tidak begitu kan ya? Karena permainan-permainan politik yang sekarang ini begitu kan ya banyak sekali begitu ya. Ini kan bisa dilangsung konfirmasi kepada Ahok. Ini dia bilang kebohongan yang diberikan terus-menerus lama-lama akan menjadi kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh PDIP sekarang beserta buzzer-buzzernya. Panda Nababan ya masih ngoceh nggak tahu malu. Ini komentar dari netizen begitu. Artinya apa? Kalau memang benar ya seorang Jokowi harus melaporkan Nababan ini ya. Harus dilaporkan, terus kemudian Ahok dilaporkan begitu kan. Apakah ada berita kebohongan atau tidak? Nah, itu yang kita lihat, Bos. Jadi kan semuanya kan pasti ada apakah Ahok ini yang berbohong atau Jokowi yang berbohong. Intinya seperti itu begitu. Kalau Pak Nababan kan menjelaskan dari apa yang kemudian disampaikan oleh Ahok ya. Nah, apakah Ahok sudah menghadap Ibu Megawati PDIP? Ya, setidaknya kan periksa begitu kan. Biar menemukan titik temu siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Ngeri pada akhirnya. Ya, inilah begitu kan. Ya, inilah pada akhirnya ya dulu satu kolam begitu kan ya, satu kolam, tapi kan bukan berarti kita harus kolam yang keruh begitu kan ya. Kita harus kalau memang dia sudah keruh ya pindah ke yang jernih begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.